Maka Ramadan harus memberikan semangat kepada kita nyoban Bandung. Ramadan harus benar-benar kita memperhambakan diri kepada Allah. Di samping Ramadan, Allah menghadiahkan kalam terindahnya, yaitu Al-Quranul Karim. Maka selamatlah bagi mukmin yang memegang Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupannya. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui Al-Quran lah kita tahu bagaimana sebenarnya manusia yang taat, manusia yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau manusia baik menurut Allah, maka pasti alam ini akan berkata manusia itu baik. Tapi kalau menurut manusia itu belum tentu. Terkadang manusia melihat orang lain baik ketika ada manfaat pada dirinya. Maka tema khutbah pada hari ini, manusia yang taat, yang baik menurut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kajian Al-Quran Surah An-Nisa ayat 36. Jemaah Jumat yang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah mengingatkan kita tentang tujuan hidup. Maka orang yang beriman, yang bergantung kepada Allah, yang berpegang Al-Quran sebagai pedoman hidupnya, maka orang beriman tersebut tidak terombang-ambing dalam menjalani hidup. Dia akan punya arah dan tujuan hidupnya. Karena memang orang beriman tidak pernah dijanjikan oleh Allah untuk kekal dalam kehidupan yang fana ini. Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah negeri akhirat. Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayat ini dimulai dengan kalimat wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kalimat pertama dimulai dengan wa'budullah. Waw pada kalimat ini adalah waw istinaf bayani. Kalau orang yang memahami ilmu alam atau orang yang mempelajari ilmu ulumul Quran, dia akan mengerti akan kaidah atau makna daripada ayat setiap kalimat yang terkandung di dalamnya. Ada waw istinaf bayani, ada waw istinaf nahwi. Nah, dalam ayat ini wa'budullah, waw istinaf bayani, yang kalimat di depannya itu memperkuat takdir atau ketentuan pada kalimat pertama. Dan sembahlah Tuhanmu, sembahlah Allah, wala tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu. Wala tusyriku bihi syai'a adalah waw ibtida. Maka Allah memerintahkan kepada kita, mengingatkan kepada kita, menyatakan
mengajarkan kepada kita bahwa memang tujuan hidup ini hanya untuk ta'abbud ilallah. Dan ayat ini diperkuat oleh ayat yang lain, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah menyatakan wala tusyriku bihi syai'an, dan janganlah kamu mensyarikatkan Allah dengan sesuatu, karena yang hak disembah yaitu Allah Azza wa Jalla. Jangan sembah pangkat, jangan sembah jabatan, jangan sembah harta, jangan sembah dunia, karena semua ini adalah milik Allah Azza wa Jalla. Maka sembahlah sang pemilik dunia ini, maka itulah manusia yang taat, yang baik menurut Allah, mampu membangun hablum minallah dengan sempurna. Kalau dalam hati kita bahwa besar pangkat, besar kehidupan, besar nikmat dunia, besar harta, mempertandakan kamu belum sepenuhnya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh sehari-hari, ketika Allah memanggil dalam 24 jam 5 waktu 17 rakaat, ini contoh kecil. Setiap salat subuh 2 kali hayya 'alas shalah, 2 kali hayya 'alal falah, 4 kali dipanggil oleh Allah. Berarti 5 waktu salat 20 kali panggilan. Orang beriman yang taat kepada Allah, yang dia tahu bahwa itu panggilan agung, panggilan di mana seorang hamba untuk diminta sujud kepada Allah. Ketika kita tidak tergerak hati pada saat itu, maka pertanda hati kita sedang mengalami penyakit. Ketika Allah mengingatkan bahwa hidup akan menuju kepada mati, yang kita hidup pada hari ini sampai hari ini, semua kita ini telah divonis oleh Allah bahwa kita akan mati. Tetapi tanpa mempersiapkan mati, pertanda hati kita telah berpenyakit. Paling kurang yang dikhawatirkan oleh Rasulullah adalah penyakit wahan, penyakit hubbud dunia. Takut dia kehilangan dunia, tapi dia lupa untuk memegang sesuatu yang abadi, yaitu negeri akhirat. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam syarat sembah Allah itu kita realisasikan dalam bentuk salat. Sembahyang bahasa Indonesianya, salat bahasa syaraknya, bahasa fikihnya. Maka salat adalah wujud memperhambakan diri kepada Allah, karena tidak ada boleh sujud selain kepada Allah. Lalu pertanyaannya, apakah kita serius sujud kepada Allah? Kadang ketika kita mulai dari takbiratul ihram, takbir artinya membesarkan nama Allah, ihram artinya haram, maka pada saat kita memulai takbiratul ihram, maka haram memasukkan selain Allah dalam salat kita. Tapi hari ini
Banyak orang sedang berzikir, kadang lihat HP, sedang baca Quran, lihat HP, malah mau salat sempat dia lihat HP, lupa dia siapa yang akan dia hadap. Yang dia hadap itu adalah Sang Pencipta. Maka salat yang tertinggi nilainya di sisi Allah adalah salat yang khusyuk. Sehingga dalam ayat lain Allah ingatkan, sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman. Siapa orang beriman ini? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka yang khusyuk di dalam salatnya. Khusyuk oleh para ulama dibagi menjadi 4. Yang pertama, hudur qalbi ilallah. Hati, pikiran kita hanya tertuju kepada Allah. Tidak ada ilah, tidak ada lain selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita sudah mencapai tingkat khusyuk itu? Mungkin sulit. Ini khusyuk mungkin para nabi, khusyuk para sahabat. Contoh sahabat Ali bin Abi Thalib, menancap panah di belakangnya, dia tidak goyang dalam sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Menyerutanya baru nyamuk ipopo itu baru ikak ini kata pok nyamuk. Yang dalam panah baru nyamuk. Tidak sanggup pada khusyuk pertama ini, maka kita harus belajar lagi memperbaiki hati dengan belajar ilmu ihsan atau ilmu tasawuf. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, khusyuk yang kedua adalah memahami setiap kalimat yang kita baca dalam salat, mulai dari takbiratul ihram hingga salam. Kita mengerti kalimat yang kita baca tersebut. Kalau itu kita tidak mampu belajar lagi supaya salat kita punya makna di sisi Allah. Maka khusyuk tingkat ketiga, sebahagian ulama berpendapat khusyuk pada 3 tempat. Yang pertama pada takbiratul ihram, yang kedua pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang ketiga pada doa terindah dalam salat, rabbighfirli warhamni wajburni, sampai seterusnya. Di situ juga tidak khusyuk, berarti salat kita masih banyak masalahnya. Khusyuk terendah pada saat kita ta'abbud ila Allah, sujud kepada Allah, paling kurang khusyuk tingkat mubtadi'in atau tingkat ibtidaiyah, tingkat anak-anak. Khusyuk kita dalam salat yang terendah, kita tahu sedang mengerjakan apa. Ini rukun qauli, ini rukun fi'li, ini rukun qalbi. Ini khusyuk terendah. Jika itu tidak dapat, maka carilah guru, belajarlah supaya sujud kita punya makna di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, rupanya ketika kita mengkaji Al-Quran melalui tafsir Al-Quran, taat kepada Allah bukan hanya salat, bukan hanya puasa, bukan hanya zakat, bukan hanya haji. Ternyata wabil walidaini ihsana, wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kamu kepada kedua orang tuamu. Waw ini adalah waw ataf. Faedah waw ataf mengembalikan kalimat ini kepada makna pada kalimat yang pertama. Dan berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapakmu. Seolah Allah ingin menyatakan kepada kita, ketika kamu berbuat baik kepada ibu bapakmu, maka
maka sama halnya kamu dengan taat kepadaku. Banyak anak hari ini salatnya rajin ke masjid, puasanya juga rajin, tapi dia menelantarkan kedua orang tuanya. Ini bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingatkan wa bil walidaini ihsanan. Dalam ayat lain Allah berbuat anishkurli wa liwalidayka wa liwalidika ilayyal masir. Luqman ayat 14. Bersyukurlah kamu kepadaku dan bersyukurlah kepada ibu dan ayahmu. Kepadakulah engkau akan kembali. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika masih punya orang tua, maka percaya dan yakinlah tiket kita masuk syurga ada di tangan ibu dan ayah kita. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu Allah ingatkan lagi wabidil qurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan kalimat ini, berbuat baik kepada kerabat dengan keluarga dekat, abang kandung, adik kandung, adik ayah, adik emak, bek butuh, bek bukoh. Karena realitas sosial hari ini kita melihat, gara-gara sungai tanah, gara-gara baju tanah belang, ngan abang kandung, ngan adik kandung, ngan ayah, ngan adik ayah kandung, adik mak kandung, ngan wali-wali yang dekat, butuh, mekoh. Ternyata ini mendatangkan kebencian Allah. Karena wabizil qurba, waw itu juga harfun ataf, kembali kepada ta'abbud ilallah. Itu adalah hablum minan nas. Lalu kata Allah wabizil qurba wal yatama, waw ini juga harfun ataf. Wal yatama, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Artinya orang kaya, orang yang punya jabatan, orang yang punya kelonggaran harta, lihat mereka anak-anak yatim. Lalu kata Allah, bukan hanya itu, hablum minan nas, kamu baik, wal masakin, wa juga harfun apa? Lihat fakir miskin yang di dalam harta para ahlinya, para orang kaya punya hak, anak yatim punya hak, fakir miskin melalui infak dan zakat. Walaupun itu hasil keringat kita, ilo katanya hana dapat lebih zakat yang hak fakir miskin itu haram kita makan, karena sesuai dengan ketentuan Allah, hak fakir miskin ada dalam zakat, yaitu hak hartanya orang-orang kaya. Walaupun yang harta katanya hana dapat lebih, maka itu haram dimakan. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah mengingatkan kita lagi, wal jarizil qurba wal jaril junub, dan berbuat baiklah kepada kerabat dekat, tetangga. Ibnu Abbas menafsirkan ini adalah tetangga. Yang ulama pegang kutub timur, kutub barat, kutub utara, kutub selatan, gugur, bujur, bek, mengutuh-kutuh, bek, mengkhianat. Jemaah yang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya itu ternyata. Wasahibi bil janbi, dan berbuat baiklah kepada sahabat sejawat. Ngon, bujur ngon, gugur akhlak. Alihnya kata Allah wa bani sabil, dan berbuat baiklah kepada para penuntut ilmu, urung yang beruno ilmu agama, ulama-ulama yang menimang agama, beta fitnah, beta caci, karena mereka lah tameng daripada dunia ini. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang terakhir, au ma malakat aimanukum, berbuat baik kepada urang yang lemah, hamba sahaya. Allah mentauhidkan dirinya, innallaha la yuhibbu mukhtalan fakhura. Dalam ayat lain, kullu
muhtalam fakhuri. Sungguh Allah tidak cinta, lawan tidak cinta adalah benci. Kepada siapa Allah yang benci? Muhtalam fakhura. Muhtalam ini ditafsirkan oleh Ibnu Abbas, mereka yang punya sifat takabur. Takabur di atas sombong lagi. Urun takabur, urun yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakhura adalah urun yang angkuh. Siapa yang angkuh? Mereka tidak bersyukur dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dakwah semampumu.